Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan musilatan qailaha ilal jinan. Wa asyhadu anna Muhammadan habibana wa nabiyyana wa sayyidana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi wa man da'a bi da'watihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma ya rabbana alif baina qulubina fi mahabbatik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka as-salamata min kulli baliyah. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba' wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya rabbana bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Al-muhtaram, para masyayikh, para guru-guru kami yang kita hormati, Ketua DKM Masjid Nurul Ulum Cahaya Ilmu, mudah-mudahan semuanya yang ada di masjid ini tersinari dengan cahaya ilmu, amin. Yang kita hormati seluruh jamaah, bapak ibu, saudara-saudariku, ya semoga Allah sehatkan dan karuniakan pada kita semuanya keberkahan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Untuk memompa semangat dan iman kita, sejenak kita telaah dialog orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an, orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ceritakan, lau wuzina imanu Abi Bakar bi imani hadhil ummah la rajaha imanu Abi Bakar. Andai kata iman Abu Bakar ini ditimbang dengan iman seluruh umat ini, maka iman Abu Bakar itu lebih berat. Abu Bakar radhiyallahu an, orang yang akan masuk surga dari seluruh pintu surga mana saja yang disuka. Dalam Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi menyampaikan, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannati ya abdallah hadha khair udkhulhu. Barang siapa yang menginfakkan sepasang ekor unta di jalan Allah, kalau dulu unta, kalau sekarang mungkin apa harga unta? Avanza dan sejenisnya, di jalan Allah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wahai hamba Allah, inilah kebaikan, maka masuklah. In kana min ahli shalah nudiya min babis shalah. Kalau dia di dunianya menjaga salat 5 waktunya ditambah dengan salat-salat nawafil yang lain dengan baik, dengan khusyuk, maka ia akan masuk surga melalui pintu salat. Wa in kana min ahli sadaqah nudiya min babis sadaqah. Kalau dia di dunianya orang-orang yang gemar bersedekah, mulai pagi sudah berharap doa malaikat.
Karena malaikat kalau pagi mendoakan orang yang sedekah, Allahumma ti munfikon khalafan, ya Allah berikan orang-orang yang bersedekah di pagi hari ini dengan ganti yang lebih baik. Wa in kana min ahli al-jihad nudiya min babil jihad. Kalau dia di dunia ini para pejuang-pejuang Islam, maka dia akan masuk surga melalui pintu jihad. Wa in kana min ahli siyam nudiya min babir rayyan. Kalau dia adalah orang-orang yang gemar berpuasa selain yang fardu, maka ada puasa-puasa sunnah dijalankan, maka dia akan masuk surga melalui pintu salat, pintu ar-rayyan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, wa hal man yud'a min ayyi abwabil jannati sya'? Ya Rasul, adakah orang yang akan masuk surga dari seluruh pintu surga mana saja yang ia suka? Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah na'am wa asa an takuna minhum. Iya, ada, dan kamu salah seorang yang akan masuk surga dari seluruh pintu surga mana saja yang kamu suka. Itu Abu Bakar radhiyallahu an, karena kebaikannya, seluruh kebaikan Abu Bakar selalu menjadi pemenang. Begitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu an mengatakan, wallahi ma min khairin qattun illa wa Abu Bakar sabaqona. Demi Allah, enggak ada satupun kebaikan yang ada di tengah-tengah kami para sahabat Rasulullah ini kecuali Abu Bakar selalu menjadi pemenang. Ini Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi suatu pagi Abu Bakar radhiyallahu an ketemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah, namanya Handhalah bin Rabi al-Usaidi radhiyallahu an, salah seorang sekretaris Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menulis ayat-ayat Al-Qur'an yang saat itu masih turun. Kala bertemu dengan Handhalah, Abu Bakar bertanya, "Kaifa asbahta ya Handhalah? Apa kabar pagi hari ini wahai Handhalah?" Jawab Handhalah radhiyallahu an yang setiap hari berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, jawabnya, tidak seperti jamaah yang ada di sini. Kalau yang di sini semuanya pede. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, ini pede. Tapi kalau Handhalah kala ditanya oleh Abu Bakar radhiyallahu an, apa kabar Handhalah? Jawabnya, nafaqah Handhalah. Nafaqah Handhalah. Handhalah pagi hari ini telah munafik. Abu Bakar kaget. Subhanallah, madza qulta ya akhi? Subhanallah, apa yang kamu katakan wahai saudaraku? Apakah saudara yang setiap hari berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pagi hari ini telah munafik? Kaifa hadza? Bagaimana bisa? Handhalah mengatakan, kaifa la ya Abu Bakar? Bagaimana aku tidak munafik wahai Abu Bakar? Idza kuntu inda majlisir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tahaddasa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil jannati wan nar wa ka'anni arahuma ra'ya 'ainin. Bagaimana aku tidak munafik wahai Abu Bakar? Aku ini bila berada di majelis Rasulullah, berada di sisi Rasulullah, bersama-sama dalam majelis, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dan Rasulullah berbicara tentang surga dan neraka. Aku melihat surga dan neraka terbayang jelas di depan mata. Walakin idza ta'atna anhu afasna az-zawjat wad-dai'at nusina. Tapi apabila aku sudah keluar dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan rumah tangga, maka telah melalaikanku dari keberadaanku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafaqah Handhalah. Inilah Handhalah telah munafik. Masya Allah. Bagaimana dengan kita semuanya jamaah dirahmati Allah? Abu Bakar yang seperti itu tadi, orang yang akan masuk surga dari seluruh pintu surga mana saja yang ia suka. Abu Bakar orang yang imannya paling kuat di antara seluruh umat ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memasukkan Abu Bakar menjadi orang yang pertama dijamin masuk surga. Al-asharatul mubasysyarina bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga.
Yang pertama adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Handhalah sahabatnya tadi, Abu Bakar mengatakan, ana misluk, aku sama dengan kamu wahai saudaraku. Sungguh aku bila berada di sisi Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, imanku kuat. Tapi aku jauh, apabila jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beda. Kok diam? Kalau kita di tempat ini, kemudian kita di jalan, sama enggak Pak? Sama enggak Bu? Enggak sama lah ya. Akhirnya kedua orang ini berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadu. Handhalah mengatakan, ya Rasul, sungguh ya Rasul, kalau kami dekat dengan engkau ya Rasul, berada di majelis bersamamu ya Rasulullah, iman kami kuat ya Rasul. Engkau berbicara tentang surga dan neraka terbayang jelas di depan mata. Tapi kalau kami ini sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan rumah tangga, beda ya Rasul kondisinya. Ini bagaimana ya Rasul? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada keduanya dan juga kepada kita semuanya. Apa pesannya? Ya Handhalah, lau tadumuna ma antum alaihi indi wadzikr. Jadi dua hal. Ya Handhalah, lau tadumuna ma antum alaihi wadzikr, la safahatkumul malaikah wa antum fi firasikum au fi turukikum, walakin ya Handhalah sa'atan wa sa'atan. Itu pesan Rasul kepada Handhalah dan juga tentunya kepada kita semuanya. Pesannya apa? Wahai Handhalah, andai kata saja kamu bisa untuk mempertahankan apa? Berusaha agar engkau berada di majelis, di lingkungan, di komunitas yang seakan Anda berada di sisiku. Nah, ini kita butuhkan. Kita membutuhkan komunitas, kita membutuhkan majelis, kita membutuhkan lingkungan yang seakan kita berada di sisi Rasulullah. Nah, lingkungan apa itu? Inilah lingkungan kita. Ini luar biasa. Ini daerahnya apa nih? Kukusan. Masya Allah. Kukusan itu kalau di kampung saya untuk masak nasi itu ya. Untuk mematangkan nasi. Untuk masak nasi dan hasilnya itu lebih baik dari rice cooker. Karena dia akan zat gulanya akan turun. Ini mudah-mudahan yang ada di sini semuanya menjadi orang-orang yang matang gitu. Matang dalam berislam, matang dalam beramal. Ini yang pertama, kita butuhkan lingkungan. Kemudian yang kedua, wadzikr, full zikir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seluruh hidupnya full zikir. Ini luar biasa. Makanya setan enggak berani dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ini untuk menghangatkan saja. Nah, kita masuk pada pembicaraan kita pagi hari ini, meskipun dari tadi juga sudah berbicara. Jemaah yang dirahmati Allah, karena tadi MC-nya bilang terserah Ustadz mau ngomong apa saja ya. Jadi saya juga ngomong apa saja ya. Pagi hari ini tema kita adalah ilmu dan amal gitu ya Ustaz. Ilmu dan amal. Pokoknya kita bagaimana bisa untuk mempelajari ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih, diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an.
Hudzaifah itu adalah seorang sahabat, tentunya asalnya dari Yaman yang sekarang lagi hancur-hancuran, negeri yang paling hebat dulu, tetapi kondisinya sekarang porak-poranda karena perang. Semoga negeri kita Indonesia Allah selamatkan dari peperangan, karena perang itu nggak enak, perang itu sakit, perang itu menderita. Jamaah yang dirahmati Allah, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, yang beliau adalah sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman curhat Rasulullah dalam masalah kemunafikan. Jadi kalau ada orang-orang munafik di zaman Rasulullah, itu datanya ada di Hudzaifah radhiyallahu an. Maka Umar suatu pagi selesai subuh itu sengaja nyamperin Hudzaifah, deketin, kemudian dengan bisik-bisik, ya Hudzaifah, hal ana minhum, kata Umar radhiyallahu an, wahai Hudzaifah, apakah saya ini ada di daftar para munafikin? Ya Allah, itu takutnya Umar kalau termasuk golongan orang-orang munafik. Maka Hudzaifah menjawab, la ya Umar, la ya Umar, tidak wahai Umar, sudah jangan tanya lagi. Nah, Hudzaifah radhiyallahu an meriwayatkan, dia mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Dulu ini menceritakannya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hudzaifah menceritakan saat bersama Rasulullah, dulu semuanya sahabat-sahabat, siapapun yang datang kepada Rasulullah itu selalu bertanya tentang kebaikan. Ada yang bertanya, ma afdalul Islam, apa Islam yang paling baik? Ada yang bertanya, ma afdalul iman, apa iman yang paling baik? Ada yang bertanya, ma afdalul a'mal, apa amal yang paling baik? Ma afdalul bir, apa ketaatan atau bakti yang paling baik, dan seterusnya. Wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafatan an yudrikani. Tapi saya datang kepada Rasulullah selalu bertanya tentang keburukan, sebagai langkah antisipasi kalau saya atau anak cucu saya hidup di zaman yang penuh dengan keburukan. Apa yang harus kami lakukan? Fakultu, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Jadi Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah tentang kondisi buruk, sebagai antisipasi kalau dia atau anak cucunya hidup di zaman yang penuh dengan keburukan, seperti zaman sekarang. Seperti zaman sekarang, iya, seperti zaman sekarang. Zaman sekarang ada apa? Nanti kita lihat dulu. Kunna fi jahiliyatin wa syarrin, kami dulu hidup di zaman jahiliyah dan zaman penuh dengan keburukan. Jadi sebelum datangnya Islam disebut zaman jahiliyah. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena tidak mengenal Allah, nggak mengenal kitab, nggak mengenal kebaikan, keburukan semuanya, nggak, akidahnya rusak, dan segala keburukan ada, nyimeng, ngeboat, ngedrak, nyabu, kecuali nyabu yang halal itu. Siapa yang suka nyabu di sini? Ini anak-anak muda, kalau kita yang tua-tua sih kagak ya. Karena sekarang sabu ada ini, padahal sabu itu nama bagian dari psikotropika ya. Jamaah yang dirahmati Allah, di zaman jahiliyah itu yang kuat memakan yang lemah ditindas, wanita jadi pemuas, dan seterusnya. Kehidupannya enggak mengenal hukum, hukumnya hukum rimba. Makanya disebutkan
kami dulu hidup di zaman jahiliyah penuh dengan keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair, lalu Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kami semuanya kebaikan ini. Kebaikan apa? Islam. Diturunkan Al-Qur'an, diutus Rasulullah, dan kita diberikan akal sehat. Ini kenikmatan besar, kebaikan yang besar. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Itu yang disebutkan. Dan demikianlah ya Rasulullah, kami wahyukan kepadamu yang dengan roh dari kami, yakni Al-Qur'an. Islam, Al-Qur'an, Islam, ini semuanya adalah roh kehidupan kita. Jadi hidup kita ini menjadi berdaya, menjadi berguna, menjadi beraktivitas, menghidupkan, memakmurkan dunia ini karena ada roh, ada Al-Quran, ada Islam. Yang kamu dulu tidak mengenal Tuhan, nggak mengenal kitab, tapi kemudian Allah wahyukan kepadamu. Ini luar biasa. Faja'anallahu bihadzal khair, lalu Allah datangkan kebaikan ini. Maka pertanyaan dari Hudzaifah adalah, ya Rasulullah, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Ya Rasul, setelah kebaikan pada zaman engkau ini, apakah nanti akan datang zaman yang penuh dengan keburukan? Jawab Rasulullah, na'am, iya. Zaman kapan itu? Ya setelah Rasulullah, setelah sahabat, setelah tabi'in, itu zaman mulai ada keburukan-keburukan. Tapi kemudian wahal ba'da hadzal syarr min khair? Apakah setelah keburukan itu nanti akan datang zaman yang penuh dengan kebaikan lagi? Jawab Rasulullah, na'am wa fihi dakhon. Iya, zaman yang penuh dengan keburukan itu nanti akan datang lagi zaman yang agak baik dikit, tapi di zaman itu diselimuti dengan kabut, diselimuti dengan kabut, dengan awan. Kemudian Rasulullah bertanya, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Apa awan yang menyelimuti itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah adalah qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadyi. Saat Islam itu berkembang ke seluruh negeri-negeri, maka mulailah isma-isma itu muncul. Nah, setelah itu akan terjadi zaman yang lebih buruk lagi. Dan apakah zaman yang agak baik tapi ada selimuti awan itu nanti akan datang zaman yang buruk lagi? Rasulullah mengatakan, na'am, iya. Zaman yang lebih buruk lagi akan kita temui, akan kalian temui nanti. Maka begitulah Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga pernah menyatakan, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu khairun min la ya'ti zaman illa wa ba'dahu syarrun min qablihi, atau kama fil hadis, yani tidak datang satu zaman kecuali zaman yang setelahnya ini dia akan lebih buruk. Zaman kita dengan zaman anak-anak kita nanti, zaman kita masih lebih baik, padahal seperti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan zaman yang buruk nanti banyak du'atun, banyak kaumun min jildatina, banyak orang-orang yang lahir dari anak-anak orang Islam ini, yatakallamuna bi alsinatina, mereka adalah orang-orang yang berbicara dengan bahasa kita. Kalau kita orang Indonesia, mereka bahasanya Indonesia, mereka juga orang Islam, mereka berbicara tentang keilmuan dan seterusnya. Walakinnahum du'atun ila abwabi jahannam, tapi ada di antara sebagian mereka menjadi penyeru-penyeru kepada pintu jahannam. Nah, itu seperti apa jamaah yang dirahmati Allah? Zaman sekarang ini katanya tadi ada. Misalnya ada orang yang mengatakan sholat 5 waktu itu tidak ada dalam Al-Quran. Benar nggak Pak jamaah? Kalau orang nggak pernah baca Al-Quran, mungkin dia percaya nggak percaya ya. Atau orang nggak mengkaji Al-Quran, misalnya hafal Al-Quran saja nggak mengkajinya, bisa saja juga nggak tahu. Tapi ternyata dalam Al-Quran disebutkan sholat 5 waktu.
tapi tidak langsung secara eksplisit duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak begitu, tapi disebutkan dalam waktu-waktunya. Maka suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu an ditanya oleh muridnya Al-Imam Al-Azraq, seorang tabi'in, datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan sang murid bertanya, "Ya Ibnu Abbas, wahai kiai, hal wajadtum as-salawatil khamsah fil Quran?" Apakah engkau temui, dapati salat 5 waktu itu disebutkan dalam Al-Quran? Jawab Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah na'am, iya, ada. Di mana itu? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu an, orang yang disebut Bahrul Ilm. Bahrul Ilm itu kalau di sini kan cahaya apa? Bahrul ini apa tadi? Nurul Ilm. Kalau Ibnu Abbas adalah Bahrul Ilm, Bahrul Ulum, lautan ilmu. Ibnu Abbas itu adalah faqihun min fuqaha'is sahabah. Dia adalah ulama zaman sahabat, dan tentunya adalah ulama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tentunya. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjawab, iya, ada. Mana itu? Maka Ibnu Abbas membacakan surat atau membacakan ayat yang tadi saya baca, surat Ar-Rum ayat 17 dan 18. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhir ulaika fil adzabi muhdarun fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Ini ayat menunjukkan tentang pelaksanaan sholat 5 waktu, dan tentunya Ibnu Abbas tahu di mana ayat ini turun dan kemudian dalam rangka apa dan seterusnya, tahu. Fasubhanallahi hina tumsun, maka sucikanlah Allah di waktu, di saat tumsun, di saat sore hari. Sore hari itu adalah sholat maghrib dan isya. Wa hina tusbihun, sholat subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya. 'Ashiyya itu sore sebelum sore, yakni sholat asar. Wa hina tudhirun, dan sholat duhur. Atau kalau kita baca di surat Al-Isra tentang aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Perhatikan, aqimis sholata lidulukis syamsi. Dulukis syamsi itu sejak matahari tergelincir, berarti sholat zuhur, asar, ila ghasaqil lail, sampai malam hari, maghrib, isya. Kemudian wa qur'anal fajr. Qur'anal fajr itu adalah sholat subuh. Jadi subhanallah jamaah yang dirahmati Allah, ini contoh saja. Bahkan ada orangnya sekarang yang menyampaikan juga seorang kiai. Kita tidak mencela Pak Kiai dan seterusnya, tidak. Tapi kebetulan ada seorang yang bergelar kiai kemudian menyampaikan, saya tidak percaya dan saya tidak yakin dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah, ajarkan, talkin orang-orang yang sakit keras detik menjelang ajalnya dengan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya membaca la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Pak Ustadz ini, Pak Kiai ini enggak percaya. Enggak percaya. Mana mungkin cuman mengucapkan la ilaha illallah masuk surga.
mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Kalau begitu nanti Fir'aun dulu masuk surga. Kalau Fir'aun jelas nasnya kan dalam Al-Quran. Gimana kalau Fir'aun berada dalam lautan lagi minta tolong dan seterusnya, dia mengatakan amantu billadzi la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Oh, sekarang ini aku percaya kepada Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali yang disembah oleh Bani Israel, oleh Musa dan Harun, dan aku sekarang Islam. Tapi kemudian Allah mengatakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru wahai Fir'aun kamu taubat, kagak ada diterima, enggak diterima lagi. Makanya itulah Rasulullah SAW menyampaikan pada kita semuanya bahwa taubat akan diterima sebelum roh berada di tenggorokan. Sebelum roh di tenggorokan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Bahkan ada orang yang mengatakan Muhammad itu adalah dia membuat sekte baru dalam agama Nasrani, katanya. Coba dulu turunnya Al-Quran Iqra, kemudian diajak oleh Khadijah. Khadijah itu siapa sih? Kok dibawanya kepada seorang pamannya, dan pamannya adalah pendeta, katanya. Ya Allah, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian siapa Muhammad itu? Dan begitu seterusnya. Jadi sekarang ini tantangan-tantangan terhadap akidah Islam, tantangan-tantangan terhadap pemikiran Islam. Makanya dari 2005, alhamdulillah, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang apa? Haramnya 3 isme. Apa itu? Liberalisme. Liberalisme itu kebebasan dalam Islam. Makanya terserah mau apa saja, mau ngomong apa saja tentang Islam boleh, mau mencela Nabi, mencela Al-Quran, mencela Islam, mencela apa saja boleh. Ini haram. Yang kedua adalah pluralisme. Pluralisme itu faham yang mengakui agama-agama itu semuanya sama dan baik, semuanya pemeluk agama akan masuk surga. Di dunia ini ada 4.000 agama apapun, makanya nanti para pemeluk agama semuanya bertetanggaan di surga. Makanya sekarang ini jamaah yang dirahmati Allah, dunia liberal ingin menyatukan 3 agama besar. 3 agama besar, Yahudi, Nasrani dan Kristen dan Islam ingin disatukan menjadi satu agama Ibrahimisme. Maka alhamdulillah pada pekan yang lalu kita mendengar lagi viral Syekh Ahmad Thayyib, seorang mufti Al-Azhar Mesir. Beliau mengeluarkan fatwa dan menolak mentah-mentah penyatuan agama. Ini adalah pluralisme, jadi ingin menyatukan agama. Kenapa? Karena biar mereka rukun. Karena selama ini di dunia yang banyak berantem, banyak berperang adalah 3 agama ini, katanya. Maka satukan saja. Sebagaimana juga globalisasi ini, dulu kan gerakan globalisasi untuk menyatukan seluruh dunia ini menjadi satu desa, satu kampung, dan ini sudah berhasil. Kenapa? Biar tidak ada berperang antara satu sama lain, agar humanisme dan seterusnya bisa. Tapi ternyata tetap saja meskipun globalisasi sudah terbentuk, peperangan tetap saja ada. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, konsep-konsep liberalisme atau penyamaan agama juga tidak benar. Yang ketiga yang masuk dalam fatwa MUI yang diharamkan adalah sekularisme. Sekularisme itu memisahkan antara agama dengan dunia. Maksudnya, ya kalau di masjid ini nggak boleh ngomong politik, nggak boleh ngomong ekonomi, nggak boleh ngomong yang Islam. Karena apa? Islam itu suci, politik itu kotor.
Makanya politik jangan dibawa ke masjid. Nah, ini adalah cara Belanda dulu untuk menjauhkan umat atau penduduk Indonesia ini dari berbicara politik agar tidak melawan Belanda. Zaman dulu begitu. Makanya sekarang juga begitu. Jadi ulama-ulama, ustadz-ustadz nggak boleh ngomong politik di masjid karena akan memecah belah katanya. Karena politik itu kotor, maka politik itu ya biarin aja lah di sana ya, di gedung DPR MPR saja. Yang lain-lain nggak usah ngomong politik. Indonesia ini sudah aman-aman. Walhamdulillah, memang Indonesia aman. Tapi tetap saja karena umat Islam itu membicarakan politik, membicarakan ekonomi, membicarakan sosial budaya, membicarakan masuk toilet, masuk kamar mandi, masuk membicarakan makan, membicarakan minum, halal haram dan semuanya Islam ini mengatur semuanya. Maka sungguh jamaah yang dirahmati Allah mengharamkan MUI, walhamdulillah fatwanya mengharamkan tentang apa tadi? Sekulerisme, walhamdulillah. Tapi kemudian majelis ulama sekarang lagi digoyang-goyang oleh sebagian orang. Tapi mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah kita diberikan keselamatan. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini? Kalau kondisinya sekarang seperti ini, maka ada 3 hal tugas kita semuanya. Yang pertama adalah thalabul ilmi, khususnya adalah thalabul ilmi syar'i. Kita punya tugas semuanya, apalagi yang masih muda-muda, itu wajib mencari ilmu syar'i. Apakah yang tua enggak? Yang tua juga. Karena mencari ilmu itu mulai dari sejak lahir. Begitu lahir, apa yang disuruh pada kita? Adzankan. Maka kemudian diajarkan. Karena yang pertama kali berfungsi adalah telinga ini. Allahu Akbar, kenalkan Tuhan. Begitu mau meninggal dunia, terakhir yang masih berfungsi adalah juga ini, indera kita, telinga. Maka lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ini adalah semuanya proses mencari ilmu. Apalagi yang ditekankan ilmu syar'i. Ilmu itu secara pembagiannya, meskipun ilmu itu semuanya adalah milik Allah dan ilmu itu semuanya adalah merupakan bentuk dari Islam. Islam itu adalah sangat menghargai ilmu dan tidak membeda-bedakan ilmu umum, ilmu agama, semuanya ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pembagiannya ada ilmu dunia atau ilmu yang oleh sebagian ulama disebut dengan wasailul haya, ilmu untuk membangun kehidupan ini, dan ini adalah ilmu dunia, mungkin biologi, matematika, fisika, dan itu semuanya mempelajarinya juga fardu kifayah. Tapi kalau kita fardu kifayah, dia udah, saya nggak usah jadi inilah orang yang berilmu, enggak. Kita tetap saja fardu kifayah ini, apalagi luar biasa hari ini dibutuhkan dari setiap kita. Yang kedua adalah ilmu sebagai manhajul hayah. Ilmu sebagai manhajul hayah, ilmu sebagai way of life, ilmu sebagai penuntun hidup kita yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Itu adalah ilmu agama. Maka mempelajari ilmu agama ini menjadi wajib dan fardu ain. Makanya kita mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, mencari ilmu itu wajib ain, ilmu syar'i. Subhanallah, kita nggak akan bisa sholat, puasa dan seterusnya kalau nggak punya ilmu tentang sholat, tentang puasa, tentang kehidupan ini, halal haram dan seterusnya. Ini fardu ain. Maka ilmu adalah asyraful asya fil haya. Ilmu adalah sesuatu yang mulia dalam hidup ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh Allah untuk meminta kepada Allah, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakan ya Rasulullah, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Ilmu ini penting, makanya kita perhatikan kalau dalam surat apa itu, surat
yang membicarakan tentang Nabi Nuh, anaknya tenggelam, Al-A'raf ya. Nabi Nuh alaihissalam kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan anaknya yang sombong karena dia merasa besar ya. Tinggi, orang dulu kan tinggi-tinggi banget, itu biasanya kalau banjir itu ya paling sepinggang orang dewasa, atau yang sekarang seperti yang ada di Sintang yang sudah sebulan belum selesai. Di Sintang itu hampir satu kabupaten, terdiri dari 14 kecamatan, hanya 2 kecamatan yang tidak tenggelam, yang semuanya tenggelam. Kenapa? Hutannya gundul. Oh, ini udah selesai. Iya baik, jangan kemana-mana dulu, kita fokus lagi jamaah yang dirahmati Allah. Sampai mana tadi? Jangan gundul, tinggalkan. Ilmu, iya. Jadi wa qur rabbi zidni ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Adalah ilmu syar'i. Oh, kita mau membicarakan tadi ya, Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya diselamatkan. Inna wa'dakal haq, janjimu benar ya Allah. Tapi Nuh diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, aku peringatkan kamu wahai Nuh, jangan kamu termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Kan tadi udah dikasih tahu bahwa orang-orang yang tidak mengikutimu akan ditenggelamkan. Kok kamu masih minta untuk diselamatkan anakmu? Innahu laisa min ahlik, dia bukan dari keluargamu karena dia nggak mau taat kepadamu. Inni a'iduka an takuna minal jahilin. Nuh diperingatkan jangan sampai termasuk golongan orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh ya kita semuanya tahulah jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Kedua, kalau kita pengen selamat jamaah yang dirahmati Allah, maka carilah ilmu. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan pada kita semuanya, meskipun ahli hadis sebagian mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini masyhur sekali. Apa itu? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak atau fatahlik. Jadilah kamu alim, orang yang punya ilmu, orang yang ulama. Kalau nggak bisa jadi ulama, yang kedua, au muta'alliman, menjadi penuntut ilmu. Kita semuanya adalah penuntut ilmu, mencari ilmu. Yang ketiga, kalau nggak bisa menjadi penuntut ilmu, menjadi mustami', pendengar, mendengarkan ilmu. Nah ini yang nggak hadir, ini semuanya mendengar. Oh, makanya tadi di suara luar ini biar dengar. Kalau nggak jadi mustami', muhibban, pecinta ilmu. Oh nggak bisa hadir ya sudahlah, saya ini ya kirim nasi kuning saja ya, ini alhamdulillah sudah disediain. Jangan menjadi orang yang pertama, alim enggak, muta'allim atau pencari ilmu enggak, pendengar ilmu enggak, pecinta ilmu enggak, menjadi orang yang enggak, jangan. Ini fatahlak atau fatahlik, maka akan binasa. Jadi orang bodoh itu enggak enak. Yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencari ilmu seperti ini, duduk tekun, dukun. Kita bukan dukun-dukun yang lain, tapi duduk tekun mencari ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan keliru. Kita semuanya di pagi-pagi menjadi dukun, orang yang duduk tekun dalam majelis ilmu. Yakin, ini bukan sembarang duduk. Tapi duduk kita, yakinlah ini pilihan Allah. Berapa banyak orang yang pagi hari ini diberikan kesehatan dan seterusnya, nggak bisa duduk di tempat ini. Tapi kita diberikan oleh Allah duduk di tempat ini pilihan. Maka Rasulullah menyampaikan pada kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki oleh Allah baik, maka dia diambil oleh Allah, didudukkan di tempat ilmu untuk mempelajari, untuk memahami agamanya. Subhanallah. Yang ketiga jamaah, ini sudah ketiga. Yang keempat, kita pasti pengen masuk surga. Siapa yang nggak ingin masuk surga? Kita semuanya pengen masuk surga. Agar kita masuk surga dengan mudah,
maka mencari ilmu lah. Itu tadi yang ditulis di pamflet hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa salaka tariqan, berjalan menyusuri jalan dari rumah tadi ke sini, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu, mencari tambahan pemahaman terhadap Islam ini, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jamaah yang dirahmati Allah, apalagi umat Islam ini kalau enggak mencari ilmu syar'i, perhatikan. Dulu jamaah yang dirahmati Allah, kita semuanya belum lahir pada abad pertengahan. Di antara sekian banyak ulama yang muncul pada abad pertengahan adalah salah satunya Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang lahir pada tahun 1058, wafat 1111 Masehi, berarti abad ke-11. Lahir Imam Al-Ghazali dan juga imam-imam yang lain. Di masa itu adalah masih zaman keemasan Islam, Islam itu masih kuat, menguasai dunia masih. Dan karena umat Islam kuat menguasai dunia, apa yang terjadi? Umat Islam sedang membangun dunia. Yang dicari setiap hari dunia, membangun rumah, buat mobil dan seterusnya. Tapi kemudian ilmu Islam perlahan-lahan ditinggalkan oleh masyarakatnya, anak-anaknya. Anak-anak orang Islam meninggalkan ilmu Islam, sehingga apa? Islam menjadi melemah. Maka saat Islam melemah, kekuatan di luar Islam menyerang Islam yang luar biasa. Maka kemudian Al-Imamul Ghazali rahimahullah dan juga ulama lain yang sezamannya mengingatkan kepada masyarakat ini, sampai Al-Imamul Ghazali menulis kitab apa jamaah? Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan ilmu agama. Dan dari beliau kemudian terus pada masanya, maka muncullah kemudian generasi baru, generasi yang mencintai ilmu dan pada akhirnya bisa kembali untuk mempertahankan kejayaan Islam, diantaranya sampai membebaskan, muncullah atau terlahirlah seorang tokoh misalnya Salahuddin Al-Ayyubi yang pada akhirnya bisa membebaskan Baitul Maqdis dari orang Romawi. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah maka kita butuh agar Islam ini masih tetap jaya, Islam ini masih tetap menjadi perekat dari bangsa Indonesia, menjadi perekat NKRI, dasar landasan Pancasila UUD 45, menjadi memberikan rahmat Islam, rahmatan lil alamin di negeri ini. Maka mari kita terus mencari ilmu. Ini yang pertama. Lah kalau baru pertama, nanti terus yang lain gimana? Maksudnya ini tadi baru tugas pertama kita, thalabul ilmi syar'i. Nanti yang kedua, ketiga kalau saya diundang lagi. Kalau kita bisa teruskan di sini, insya Allah kita akan sampaikan. Tapi kalau tidak diberikan kesempatan lagi, ya sudah cukup. Baik jamaah yang dirahmati Allah, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Singkat, singkat dari tadi kok singkat. Dalam beberapa waktu ini semoga ada manfaatnya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah karuniakan pada kita semuanya ampunannya, karuniakan bimbingannya. Allahumma ya Rabbana ya Sami'ad du'a, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, jadikan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami manfaat ya Allah ya Rabbana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yasha'u, amalin la yurfa', wa du'ain la yustajabu lah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, amal yang tidak diterima, doa yang tidak dikabulkan, hati yang tidak khusyuk ya Allah ya Rabbana. Allahumma barik lana fi majlisina hada ya Allah ya Rabbana, karuniakan keberkahan pada majlis kami di pagi hari ini ya Sami'ad du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.